Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Kita membahas materi yang kita bahas pada minggu ini, yaitu menghitung diferensial fungsi Y sama Fx dengan rumus-rumus. Yang mana minggu yang lalu kita sudah membahas menghitung diferensial fungsi dengan perhitungan limit fungsi. Sekarang akan kita bahas bersama-sama, yaitu menghitung diferensial fungsi dengan rumus-rumus. Untuk lebih bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah, Anda syaratnya harus hafal rumus-rumus dasar dan rumus-rumus umum dari fungsi. Ada rumus dasar itu mendasari fungsi umum dalam pengembangannya nanti dalam mengerjakan soal. Jadi saya ulangi lagi, Anda semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang mengambil mata kuliah kalkulus bersama saya Giva Astuti harus betul-betul hafal rumus dasar diferensial fungsi. Rumus dasar pertama A, yaitu rumus dasar fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu Y atau bisa pakai Fx, saya pakai Y, sama dengan AX pangkat N, di mana A dan N konstanta real. Apa real? Real itu perhitungan dalam akar positif. X adalah variabel bebas. Kalau N konstanta real, jadi akar positif. Akar 1, akar 2, akar 1/4, itu semuanya di dalam akar positif. Hasilnya bisa 0, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, bisa desimal. Jadi N-nya itu kemungkinannya banyak sekali. Real itu semua bilang yang dapat dinyatakan dalam garis bilangan, termasuk min negatif, positif, pecahan, termasuk pangkat positif, -1, -2, dan seterusnya. Nah, itu tidak ada perkecualian. Semuanya kalau N bilangan ini bisa berlaku rumus ini. Jadi pelaksanaannya banyak sekali nih rumus yang digunakan. Nah, rumus dasarnya kalau Y sama dengan A, X pangkat N, maka hasilnya, ini simbolnya Y absen atau F absen X atau D per X sama saja. Nah, N kali A, pangkatnya XN kurang 1. Kalau ini pangkatnya 1,5 N-nya, ya jadi dikurangi 1, jadi pangkat 0,5. Kalau pangkatnya -3,5, maka hasilnya jadi -2, jadi min dikurangi 1, -4,5. Min dikurangi min, ya berlaku untuk semua. N real positif maupun negatif. Pecahan juga, desimal bisa positif negatif, asal R real. Bagaimana kalau N-nya 0? Termasuk. Jadi A, X pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu 1. Jadi X pangkat 0 berarti A sendiri atau sama dengan Y sama dengan konstanta. Jadi konstanta, setiap konstanta sembarang rumus dasarnya harus selalu 0. Jadi setiap konstanta sembarang harus 0. Contoh soal, ini contohnya sudah benar semuanya. Y sama dengan 3X pangkat 3, pangkatnya bilangan positif bulat, dikurangi 4X pangkat -2 positif bulat, negatif bulat, dan 5X pangkat -1. Benar ini, pangkat -1 negatif bulat, plus 60, berarti ini N-nya pangkat 0. Maka diferensialnya 3 kali 3, 9 pangkat kurang 1. Nah ini -2 kali 4 jadi +8, X-nya jadi pangkat -3. Nah ini -1 kali 5, -5 pangkatnya benar, kurangi 1, jadi pangkat -5, X pangkat -2. 60 konstanta sembarang didiferensialkan 0. Kemudian sekarang rumus dasar eksponen. Ada 2 rumus eksponen. Yang pertama, Y sama dengan E pangkat X. E-nya itu 2,7123 di kalkulator ada. Kalau E pangkat 1 pasti harusnya 2,713. Nah itu bilangan konstanta yang universal. Nah, rumus dasarnya tetap E pangkat X tapi kali ln E. Apa itu ln? Ln adalah logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi E ln E itu E log E bilangan pokok E. Sama dengan karena logaritma sendiri adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok logaritma. Syarat bilangan pokok harus lebih besar 1. Sebagai contoh A log A pangkat, hasilnya N karena logaritma adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok.
Jadi kalau E log E pangkat 1 hasilnya 1. Dicek di kalkulator ln E hasilnya 1. Jadi diferensial dari E pangkat X hasilnya tetap E pangkat X karena ln E 1. Kita bahas lagi mengenai logaritma. Contoh logaritma dengan bilangan pokok 2. 2 log 8. Hasilnya 3. Kenapa bilangan pokoknya 2? 2 pangkat, maka pangkat yang harus dikenal adalah 3, hasilnya 3. Kemudian 3 log 81 hasilnya 4. Kenapa? Karena bilangan pokok 3, 81, 3 pangkat 4. Hasilnya pangkat yang dikenal adalah 4. Kalau 10 log 100 sama dengan 10 log 10 pangkat 2 hasilnya 2. Pada prakteknya di kalkulator apapun itu bilang pokok 10 itu diabaikan. Kalau log 100 itu artinya bilang pokok 10. Maka log 100 hasilnya langsung 2. Kalau log 1000 hasilnya 3. Demikian juga kalau ln di kalkulator berarti perhitungan logaritma dengan bilangan pokok E. Kalau dalam kalkulator ln E pangkat 3 hasilnya 3. Ya, demikian. Nah, sekarang diferensial fungsi eksponen yang kedua. Tadi khusus E pangkat Y sama dengan E pangkat X. Hasilnya tetap E pangkat X. Sekarang bagaimana kalau Y sama dengan A pangkat X? Ya. Ya. Nomor 3 ya. Maka bagaimana kalau Y sama dengan A pangkat X? Maka diferensialnya tetap A pangkat X. Kalau tadi E pangkat X kasih berkali ln E. Ini juga secara nol kali ln A. Harus kali. A-nya berapa? Tergantung bilangannya. Bilangan kalau pangkat 5 ya kali tambah lagi 5 pangkat X ya kalikan ln 5. Ln 5 dicari dengan kalkulator. Contoh, Y sama 5 X kuadrat fungsi aljabar. Min 3 X pangkat min 2 fungsi aljabar. E pangkat X fungsi eksponen ditambah 5 pangkat X. Maka diferensialnya ini aljabar 20 X pangkat 3. Kemudian min 2 kali min jadi plus 6, min 2 dikurang 1 jadi min pangkat 3. Ini fungsi eksponen yang dasar, maka hasilnya tetap E pangkat X, ini 5X pangkat X tapi kali ln 5. Nah, sekarang rumus diferensial dasar, diferensial trigonometri. Kalau Y sama dengan X, diferensialnya rumus dasarnya cos X. Kalau Y sama dengan cos X, diferensialnya hasilnya min sin X. Maka kalau tangan X diferensialnya sekan kuadrat X, ini dasarnya. Kalau tangan X diferensialnya min kosekan kuadrat X. Contohnya, Y sama dengan sin X plus cos X min tangan X plus kotangan X. Ini masih pakai dasar semuanya. Maka diferensialnya sin jadinya cos X, cos jadi min sin X, min tangan itu sekan kuadrat X, kalau kotangan ini min kan hasilnya min tetap min. Kalau plus tadi jadi min karena kosekan diferensialnya min, jadi kosekan kuadrat X. Sekarang diferensial rumus dasar logaritma. Kalau fungsinya Y sama dengan LX, jadi fungsi dengan logaritma bilangan pokok E itu E log X berarti ini, tapi enggak lazim. Y sama dengan ln X. Rumus dasarnya diferensialnya Y absen seper X kali ln E ln 1. Jadi pasti bahwa Y sama dengan ln X diferensial seper X. Pasti. Y sama dengan ln X seper X. Nah, kalau Y sama dengan A log X, bilangan pokok A, maka seper X kali ln A karena bilangan pokok A. Kalau Y sama dengan log X, berarti bilangan pokok 10, maka seper X kali ln 10. Begitu. Rumus, sekarang kita bicara rumus umum. Tadi rumus dasar dari dasar. Sekarang saya kembangkan, jika U merupakan fungsi X, contohnya U dalam kurung 2X kuadrat minus 4, maka double U absen. Menurut tadi, kalau 2X kuadrat berarti 4X, kalau min 4 itu ya dikurang 4. Kalau V-nya fungsi yang lain juga merupakan fungsi dari X, maka diferensial juga harus dicari. Nah, sekarang kalau soalnya fungsinya terakumulasi perkalian, Y sama U kali V, maka diferensialnya U absen kali V, gantian U absen kali V tetap ditambah U kali V absen. Kemudian, kalau Y sama dengan U ditambah atau dengan V, maka diferensialnya rumus dasarnya, rumusnya Y absen, U absen ditambah atau dikurangi V absen. Kalau konstanta sembarang selalu diferensialnya 0. Nah, sekarang rumus umum. Y sama dengan U, U-nya fungsi X, pangkat N. Maka rumusnya
N kali pangkatnya berkurang 1 kali U pangkat kalau kali diferensial U. U-nya apa? Di sini U-nya bilangan real positif. U-nya bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, bisa desimal. Ini real. Pangkat min 1 bisa berlaku rumus ini. Pangkat min 1 bisa berlaku. Pangkat negatif apapun bisa berlaku rumus umum secara umum. Kalau E pangkat U, maka diferensialnya kalau E pangkat itu rumus dasarnya tetap E pangkat X. Tapi kalau E pangkat U, jadinya E pangkat U kali U absen. Kalau Y sama dengan ln U diferensial parsilnya, tadi kalau ln X rumus dasarnya seper X. Sekarang kan Y sama dengan ln U rumus dasarnya ya seper U. Tapi karena U merupakan fungsi X, maka dikalikan U absen. Kalikan lagi berantai. Kemudian yang kok bilangan pokok 10, Y sama dengan log U. Maka ini sebenarnya seper U kali ln 10 kali U absen atau langsung hasilnya U absen dibagi U kali ln 10. Kalau sinus U diferensialnya sin U itu jadi cos U, kalikan lagi U absen. U absen tidak boleh kali dalam U sini. Ini kan sudah sudut, tidak. Maka U-nya lari ke depan. U absen kali cos U. Kalau cos U jadinya min sin U kurung kali berantai U absen. U absen lari ke sini kali sin U. Kemudian tangan jadi sekan U kali U absen lagi. Kembali U absen kalikan sebelah kiri. U absen kali sekan U. Kemudian kalau kotangan min kosekan U kalikan kurung U absen taruh di sini. Nah, contoh. Y sama dengan dalam kurung ini U. 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 20X min 7 pangkat 4. Maka rumus diferensialnya 4 kurung U pangkat 4 min 1 kali U absen. Jadi 4, ini tetap U pangkat berkurang 1 kali U absennya ini. Jadi 6X min 10X plus 27-nya 0. Nah, sekarang rumus logaritma bilangan pokok ln. Y sama dengan ln kurung buka X kuadrat plus 4X plus 5. Maka diferensialnya seper U jadi seper X kuadrat plus 4X plus 5X kalikan ini diferensialnya 2X plus 4. Nah, sekarang contoh lagi. Y sama dengan E pangkat eksponen 3X kuadrat ini U plus sin 2X kuadrat ini U min cos 3X ini U. Maka diferensialnya tetap E pangkat U, E pangkat 3X kuadrat kali diferensialnya 6X. Diferensialnya sin cos 2X kuadrat tetap kali diferensialnya berantai 2X kuadrat. Jadi kali 3 kali 6 ini 6X kuadrat ya. Kurang pangkat. Kemudian kosinus min kali cos jadi plus 3 sini kali 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.